Nggak ada ininya. Ah, sekadar Allah. Eh, kita memanfaatkan yang ada. Sekadar Allah. Lensanya semakin parah kayaknya. Baik. Kita akan mulai sebentar lagi dari pembahasan yang lalu ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita telah membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malamnya. Tapi sebelum kita mengingatkan kembali tentang salat malam ini, baik, terkadang ada yang menyebutnya dengan salat malam, ada yang menyebutnya dengan salat tahajud. Sebenarnya dari dua kata ini tidak ada perbedaan, ya. Salat malam yaitu salat tahajud itu salat malam, tapi salat malam tidak mesti salat tahajud. Sekali lagi, salat malam itu tidak mesti salat tahajud, tapi salat tahajud itu mesti salat malam. Salat malam itu dimulai dari ghurubus syams, dari terbenamnya matahari. Di salat malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Karena dalam Islam terbenamnya matahari itu sudah masuk waktu malam. Ya. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu waktunya salat subuh. Ini ketika ada seorang melaksanakan salat, ya salat sunnah di antara waktu tersebut atau dalam waktu itu, maka itu dinamakan salat malam. Ya. Adapun salat tahajud dia bagian dari salat malam. Hanya saja kata tahajud ini mengandung makna bahwasanya seseorang tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakan salatnya. Dia tidur sejenak, kemudian dia bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam. Nah, maka salat malam itu dinamakan salat tahajud. Ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan salat di bulan Ramadan? Nah, salat tarawih masuk salat tahajud atau salat malam? Sama aja, salat malam ya. Jangan bingung.
Salat tarawih itu salat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Salat tarawih. Karena ada khasnya, kekhasannya, kekhususannya. Di bulan dilaksanakan bulan Ramadan, kemudian dilaksanakan dalam eh, jamaah gitu. Ya, jamaah. Kalau dilaksanakan di awal salat tarawihnya berarti salat malam. Adapun kalau salat tarawihnya dilaksanakan setelah tidur, ya namanya salat tahajud gitu. Ya, salat tarawih yang dinamakan salat tahajud. Jadi intinya tidak ada perbedaan dari masalah ini. Hanya saja ada kekhususannya. Kalau kita mengenal salat tarawih mesti kan Ramadan gitu. Kalau kita ngeliat salat malam, salat tahajud itu berlangsung setiap tahunnya. Baik. Kemudian kita mengingatkan kembali bahwasanya salat malam Nabi SAW itu ada yang mengatakan 11 rakaat berdasarkan hadis ya, 11 rakaat. Kemudian dalam hadis yang lain itu juga pernah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah salat malam sebanyak 13 rakaat. Jadi antara 11 rakaat dan 13 rakaat. Ya. Dan tidak pernah lebih dari itu. Kemudian sebelum melakukan sholat malam, beliau biasa melakukan sholat ringan dulu, 2 rakaat ringan. Sholat 2 rakaat yang ringan. Ini biasa dikenal dengan sholat iftitah. Iftitah. Sholat 2 rakaat ringan sebelum sholat malam. Biasanya kalau kayak gini kan dimulai dari sholat tahajud biasanya. Orang mau tidur dulu, bangun, karena nyawanya masih belum terkumpul penuh gitu. Maka sholat sunnah 2 rakaat ini dulu yang ringan. Supaya ya menjadikan itu pemanasan, supaya bisa motivasi lagi, memberikan semangat untuk melanjutkan sholat malamnya. Nah, begitu. Ada yang juga mengatakan sholat 2 rakaat ini termasuk dari 13 rakaat tadi. Ya, termasuk dari 13 rakaatnya. Jadi 13 rakaat yang dimaksud dalam riwayat Imam Bukhari itu termasuk 2 rakaat awal yang ringan itu. Jadi 11 rakaat ditambah 2 rakaat di awal. Totalnya berapa? 13. Nah, itu dia. Itu yang diriwayatkan Imam Bukhari. Sebagian ulama menganggapnya demikian. Jadi sebenarnya salat malam Nabi itu 11 rakaat. Tapi riwayat Imam Bukhari ini yang dimaksud adalah 2 rakaatnya itu adalah 2 rakaat ringan sehingga totalnya 13. Adapun apapun itu, Allah alam bisawab, yang penting adalah Nabi SAW pernah sholat 11 rakaat dan 13 rakaat. Jadi tidak masalah. Kalaupun sholat taraweh di eh, di kampung gitu mau melaksanakan sepakat 13 rakaat pun tidak masalah gitu ya. Jadi selama itu disepakati dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak ya, maka tidak masalah karena ilmunya sudah tersampaikan di sini. Nabi SAW salat 13 rakaat. Baik. Tata caranya pun juga ada beberapa. Kemarin kita sampaikan di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW itu salat malamnya adalah 4 rakaat ya, salat 4 rakaat, kemudian jangan tanya bagus ya panjangnya, kemudian salat 4 rakaat lagi, jangan tanya panjangnya dan bagusnya, lalu salat 3 rakaat. Berarti kesannya dari hadis itu adalah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam gitu ya. Jadi 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, 3 rakaat 1 kali salam. Kesannya begitu. Maka dari itu ada ulama yang menganggap ini sebagai sifat sholatnya malam Nabi SAW seperti ini. Boleh saja dilakukan, tidak masalah. Ini jadi variasi kita dalam sholat. Ya. Namun dalam riwayat yang lain kalau kita tambahkan bahwa saya sholatul lail masna atau sholatul lail wan nahar rakaatain. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Maka boleh kita kerjakan sesuai dengan hadis tersebut, kita gabungkan berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai pada seterusnya sampai selesai. Nah, ini juga boleh dilakukan. Nah, ini biasa juga dilakukan di tengah masyarakat kita ya. Sebagian ada yang 4-4-3, sebagian ada yang 2-2-2 seperti itu. Nah, itu tidak masalah, tidak jadi masalah. Ya, kalau kita sholat sendiri, ya, maka silahkan variasikan ini, gunakan ini. Kita lakukan malam ini yang 4-4-3, besoknya yang 2-2-2 gitu. Boleh. Supaya apa? Kadang kan kita nimbul tuh rasa kebosanan. Dengan adanya itu kita jadi berpikir gitu, oh ya kemarin 4 rakaat 1 kali salam, sekarang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi tambah motivasi.
tambah semangat. Ya. Nah, kemudian kita langsung saja bahwasanya, nah ini dia, saya tampilkan. Ya, nah ini kelihatan ya. Jadi berdasarkan beberapa hadis terkumpul bahwasanya 11 rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak variasinya. Tadi disebutkan 4-4-3 ya. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan 3 rakaat salam. Dan yang dalam hadis yang lain yang Nabi SAW melakukan adalah 2-2-2. Namun di akhir dengan satu rakaat. Penutupnya 1 rakaat. Ya, sekali lagi yang dilakukan Nabi SAW adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai totalnya 10 rakaat terkumpul. Lalu 1 rakaat witir namanya. Ditutup dengan witir. Makanya dalam hadis sebelumnya atau yang sudah kita pernah bahas di sini, ya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, di sini dikatakan bahwa Nabi SAW fayusol ihda asyrata raka'atan, 11 rakaat, wa yusallim baina kulli raka'atain, lalu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, wa yutiru biwahidatin, dan beliau sholat witir 1 rakaat. Nah, jadi berdasarkan dengan itu, maka kita buat kesimpulan bahwasanya sifat sholat ya, atau tata cara sholat malam Nabi SAW yang 11 rakaat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai terkumpul 10 rakaat ditutup dengan 1 rakaat. 1 rakaat ini adalah witirnya. Gitu. Ya. Baik. Kemudian yang 4 rakaat dan 3 rakaat. Ini juga boleh dikerjakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Nah, 3 rakaat inilah yang akan kita bahas sedikit. Jadi bagi yang melakukan ini 3 rakaatnya witir, ya, maka ada caranya, tata caranya. Tata caranya adalah ada yang 3 rakaat langsung sekaligus, lalu 1 kali salam. Dan ini yang biasa dilakukan. Ya, jadi 1 kali duduk saja, kemudian salam. Nah, yang berikutnya adalah 2 rakaat salam, kemudian 1 kali rakaat berdiri, lalu salam. Sekali lagi, ada yang 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi untuk 1 rakaat itu, lalu salam. Ya, jadi ini ada 2 tata cara yang ada. Sebagian ulama menambahkan tata caranya seperti sholat maghrib. Ya, sama sholat maghrib, yaitu 2 rakaat. Ketika rakaat kedua duduk tasyahud awal, lalu bangun lagi, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surat yang lainnya, ya, tambahan surat, lalu duduk tasyahud akhir, salam. Nah, sebagai ulama yang berpendapat seperti ini, mereka membedakan dengan sholat maghrib dari sisi rakaat ketiganya, yaitu mereka tambahkan dengan 1 surat lagi setelah surat Al-Fatihah. Intinya supaya membedakan dari sholat maghrib. Nah, seperti itu. Tapi banyakkan ulama melemahkan pendapat yang ketiga ini. Ya, yang menyerupai dengan sholat maghrib dengan duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya, jadi kalau mungkin kita cukupkan sampai 2 saja. Namun ini saya menyampaikan ada 3 pendapat ya. Namun kita ambil 2 saja, yaitu dengan bersambung sampai di rakaat ketiga duduk tasyahud kemudian salam, atau yang 2 rakaat salam lalu berdiri 1 rakaat lagi lalu kemudian salam. Oke. Sampai sini aman? Bisa mengikuti? Jangan, gimana tadi tambah bawa kalkulator? Bawa kalkulator ya. Ini enggak sedang matematika sekarang.
Baik. Kemudian 11 rakaat juga bisa dilakukan dengan 8 rakaat sekaligus. Ya, 8 rakaat sekaligus. Jadi bersambung. Dari rakaat pertama sampai rakaat 8 itu menyambung. Lalu di rakaat 8 itu duduk tasyahud, tapi nggak salam. Nah, kita katakan tasyahud awal gitu. Jadi itu tasyahud di situ dan dia tidak salam. Lalu berdiri untuk menyempurnakan 1 rakaat lagi. Ya, 1 rakaat lagi. Duduk dan salam. Oke, totalnya berapa jadinya? 9. Lalu digenapkan dengan sholat 2 rakaat setelahnya sambil duduk. Sehingga jadilah 11 rakaat. Sekali lagi, saya ulangi. 8 rakaat bersambung, duduk tasyahud tanpa salam, bangkit lagi 1 rakaat, lalu duduk dan salam, selesai totalnya 9 nih. Bangun lagi, kemudian sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Nah, sholat 2 rakaat lagi sambil duduk. Jadi dari awal sudah duduk. Ya, dari awal sudah duduk dan seterusnya dalam posisi duduk. Kemudian salam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini boleh dikerjakan juga. Yang seperti ini. Ini totalnya 11. Oke. Bingung? Kok wajah-wajahnya kayak oh iya gitu. Masa begitu sih gitu. Ini baru ya. Ya. Gimana, Pak? Oke. Oh, baik. Pertanyaan bagus ini. Apakah sholat malam itu harus 11 rakaat? Nah, jawabannya tidak. Ya, tidak harus 11 rakaat. Namun kalau kita mampu 11 rakaat, sholatlah 11 rakaat karena itu yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pilihan terbaik. Ya, kalau kita tidak mampu minimal 2 rakaat. 1 rakaat itu witir. Ya, tapi kalau sholat malamnya 2 rakaat itu minimal. Witirnya 1 rakaat minimal. Oke? Ya, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau memang ya posisinya kan mungkin seharian bekerja di luar ya, terus lelah sekali, kebetulan habis Isya, ya kemudian terus tertidur, sempat bangun di malam hari, sholat, tapi badan masih letih, ya udah minimal sholat 2 rakaat saat malam. Tapi kayaknya kalau kayak gitu pengennya tidur lagi deh. Ya emang berat ya sholat malam itu. Masya Allah. Ya, witir saja boleh. Perbedaannya kalau witir, Bapak Ibu, witir itu harus dikerjakan setelah sholat Aisyah. Oke, witir itu waktunya dimulai dari setelah sholat Aisyah. Beda dengan sholat malam. Sholat malam dimulai dari maghrib. Jadi Bapak Ibu misalkan sholat maghrib selesai, kemudian sholat 2 rakaat sunnah, lalu sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu sudah masuk sholat malam. Terhitung sholat malam. Sholat sunnah yang Ibu tambahkan, Bapak Ibu tambahkan, itu sholat malam. Kalau ada yang mengerjakan witir di situ, tidak boleh. Witir dikerjakan setelah sholat Isya. Bapak Ibu sholat Isya nanti, kemudian sholat ba'diyahnya 2 rakaat, ditutup dengan 1 rakaat, boleh witir di situ. Selesai, khalas. Ya. Terus Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Baik. Kemudian
Masih 11 rakaat. Dan ini tata cara yang berikutnya adalah sedikit berbeda, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terkumpul ada 6 rakaat ya. Kemudian setelah itu 5 rakaat sekaligus bersambung, 5 rakaat bersambung dengan 1 kali salam. Bingung? Sebentar. Tadi 8, 1 tambah 2. Sekarang 2, 2, 2. Totalnya sudah ada 6 rakaat. Ditambah 5 rakaat sekaligus. Berdiri lagi 5 rakaat bersambung. Ditutup dengan salam. Jadi salamnya 1 kali di situ. Oke, di rakaat kelimanya. Sehingga totalnya menjadi 11 rakaat. Ini juga boleh. Dengan variasi yang banyak ini, Pak Bu, jangan bikin pusing. Justru malah kita alhamdulillah, jadi saya hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini. Dari jadwal. Atau pekan ini yang versinya yang ini, pekan depan versinya yang satunya, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa itu. Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya. 5 rakaatnya itu witir, betul sekali. Ya. Jadi kalau pakai yang versi yang tadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 5 rakaat sekaligus, lalu 1 kali salam itu witirnya 5 rakaat. Betul. Betul sekali. Jadi sholat malamnya cuma 6 rakaat. Betul. Ya, witirnya 5 rakaat. Totalnya 11 rakaat. Baik. Jadi ada satu, ini yang saya dapatkan ya. Ada beberapa lagi, tapi saya nggak sampaikan di sini. Saya rasa ini cukup 1, 2, 3, 4 ya. Udah cukup lah. Insya Allah. Nah, kemudian ada yang 13 rakaat. 13 rakaat. Nah, Nabi SAW kalau 13 rakaat, ada yang versinya sama kayak 11 rakaat. 2 kali rakaat salam, 2 kali rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu, Pak. Sampai terkumpul 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai terkumpul 12 rakaat, tinggal witirnya 1 rakaat. Mudah ini. Kalau ini mudah diingat. Insya Allah ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Oke. Cuma mungkin bagi sebagian itu kalau 2 rakaat salam itu bangun lagi gitu kayaknya lututnya nggak kuat. Misalkan begitu. Ya nggak apa-apa, istirahat dulu. Ini karena sholat malam ini bukan berarti habis 2 rakaat kemudian langsung berdiri itu boleh. Tapi boleh juga dikasih jeda, kasih waktu nggak apa-apa. 2 rakaat selesai karena saking panjangnya mungkin Bapak Ibu baca surah Al-Baqarah di 2 rakaat itu. Misalkan kan boleh buka mushaf boleh tahu ya. Salat sunnahnya boleh. Di depan kasih tiang gitu kayak gitu ya penyangga gitu Al-Qur'an set mushaf buka Al-Baqarah misalkan gitu. Boleh baca sambil dibaca. Masya Allah, saya khusyuknya ternyata selesai. Wah, Masya Allah. Nah, maksudnya alif lam mimnya ya. Masya Allah. Terus habis itu 2 rakaat salam selesai, istirahat sejenak nggak apa-apa. Ya. Mungkin pijit-pijit dulu kakinya, lututnya, gitu kan. Senam-senam dulu sedikit. Terus habis itu minum dulu, ngeteh dulu, ngopi dulu, tidur. Apalagi ada pisang goreng ya. Nggak jadi, nggak sholat ini. Nah, kalau sudah seperti itu boleh ya, lanjut lagi nanti sholatnya 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi gitu. Nah, yang kalau saya pernah punya pengalaman di Ponpes itu kita sholat taraweh pada masa itu
Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah terkumpul 4 rakaat, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terkumpul 4 rakaat, kita jeda di situ tengah-tengah. Lama jedanya, mungkin ada sekitar setengah jam. Jadi mau yang batal wudhunya silahkan, mau kamar mandi itu silahkan kamar mandi, yang mau ngopi silahkan. Jadi disediain itu ada kopi, ada teh gitu, silahkan. Ya kita ini dulu istirahat dulu sejenak. Setelah itu nggak lama setengah jam itu baru mulai lagi 4 rakaatnya, kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa gitu? Karena 4 rakaat ini panjang. 4 rakaat ini panjang. Mungkin ada sekitar 45 menitan kita untuk 4 rakaat itu. Mungkin lebih. Lumayan nanti itu. Ya. Jadi makanya setelah itu jeda istirahat, ya silakan mau pijet-pijet lututnya, gerak-gerak, terus kemudian ngopi ngeteh dan lain sebagainya, lalu lanjut lagi 4 rakaat, dan waktu itu 3 rakaat salam dengan 3 rakaat dengan 1 kali salam. Nah seperti itu. Nah yang sering mungkin terluputkan adalah kunut witir. Ini yang mungkin sering dilupakan. Ini sunnah. Jadi dalam sholat witir itu ada namanya kunut witir. Bapak Ibu kalau sholat witir pernah kunut nggak? Pernah sekali. Alhamdulillah. Kunut witir. Kapan? Di rakaat terakhir setelah ruku. Jadi setelah ruku, bangkit dari ruku itu kunut witir. Allahumma fiman Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah, terus seterusnya. Baca. Kalau jadi imam keraskan, naik gitu, angkat tangannya, kemudian doa. Keraskan. Yang makmumnya mengaminkan. Ya, kalau sendiri ya sudah bacanya yang nggak usah keras-keras banget gitu. Yang penting kunut witir itu disunahkan. Ya, apalagi itu pada saat malam hari gitu, itu luar biasa. Nah, ini mungkin jarang terjadi ketika malah sholat taraweh. Sholat taraweh ketemu witir tapi enggak kunut witir. Ya, meskipun memang sebagian ulama seperti mazhab Hanbali itu kunut witir di sholat taraweh dimulai dari awal Ramadan sampai akhir. Itu boleh kunut witir. Adapun mazhab Syafi'i yang kita di Indonesia ini yang tersebar luas, mazhab Syafi'i untuk sholat tarawih kunut witir boleh diamalkan setelah setengah bulan Ramadan berlalu. Jadi di pertengahan bulan Ramadan, masuk di pertengahan bulan Ramadan, maka boleh sholat kunut witir. Itu kalau mazhab Syafi'i. Nah, kalau Bapak Ibu memang mau seperti itu, silahkan amalkan sholat tarawihnya. Nanti kalau udah pertengahan bulan Ramadan, mulai itu imamnya, Pak Ustadz tolong nanti kunut witirnya. Udah masuk pertengahan bulan Ramadan. Itu momen yang pas. Kenapa? Karena bulan Ramadan gitu kan. Banyak-banyakin doa itu dengan doa kunut witir juga. Nah, kita sering terluput itu, entah kenapa, Allah alam. Sedikit sekali yang mengamalkan kunut witir pada saat sholat tarawih. Entah, Allah alam. Apakah memang belum dapat informasinya atau bagaimana? Allah alam. Ya. Kalau kita coba nyimak aja di YouTube itu apa? Sholat tarawihnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan pakai kunut. Karena mereka mazhab Hanbali jadi dari awal sampai akhir kunut witir. Nah, kita tidak mengamalkannya. Padahal itu sunnah. Amalkanlah. Ya. Nah di masjid ini mungkin nanti di bulan Ramadan berikutnya nanti mendatang, nah, Pak ya, Herman, anjurkan imamnya kunut witir. Saya tolong nanti kunut witirnya. Itu biasakan. Itu bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, kemudian 13 rakaat kita lanjut lagi. Versi yang kedua adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Totalnya terkumpul 8 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai terkumpul 8 rakaat. Lalu ditutup dengan 5 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Nah, ini mirip yang sebelumnya ya tadi ya. Hanya saya ketambahkan 2 rakaat lagi, tutup dengan 5 rakaat, 1 kali salam. Nah, ini boleh seperti ini. Silahkan amalkan. Baik. Oke, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah sholat 9 rakaat. Oh ya, witirnya 9 rakaat. Nah, maka kalau kita lihat di sini, ada versi yang lainnya yang Nabi SAW melakukan. Nah, di sini Nabi SAW melakukan 6 rakaat ya, sekaligus dari awal. 6 rakaat sekaligus, kemudian duduk tasyahud tanpa salam. Lalu berdiri lagi untuk 1 rakaat, tutup dengan salam. Berarti totalnya itu 7. Tambah sholat 2 rakaat sambil duduk. Ya, totalnya jadi 9. Gitu ya. Ini versi yang kedua. Versi yang berikutnya yang 9 rakaat juga, Nabi SAW pernah mengamalkannya dengan cara 2 rakaat salam tidur. Bangun 2 rakaat lagi sholat salam tidur lagi. Bangun lagi 2 rakaat, bangun tidur maksudnya, bangun tidur 2 rakaat salam. Ya, kemudian tidur lagi sejenak, bangun lagi sholat 3 rakaatnya. Ini saya mikir, Masya Allah ya, Nabi SAW pernah seperti ini tuh kayak gimana kalau kita mengamal kayak ini ya, sulit sekali ya. Bablas kalau kita udah itu bablas. Bangun-bangun sudah iqomah ya, iqomah subuh. Tapi Nabi SAW bisa seperti itu kan luar biasa ya gitu. Emang ini luar biasa semangatnya Nabi SAW. Ya kan ingat ya Nabi SAW kalau tidur itu hanya terpejam matanya tapi hatinya tidak pernah tertidur. Ini khusus pada Nabi dan Rasul. Jadi 2 rakaat tidur sejenak. Entah berapa lama ya, ini nggak disampaikan dalam riwayat sejam kau tidur, enggak. Pokoknya tidur, dikatakan tidur. Bangun, wudhu dan lain sebagainya, kemudian sholat lagi 2 rakaat, tidur lagi, 2 rakaat lagi, tidur lagi, bangun 3 rakaat. Luar biasa, luar biasa. Mungkin kita pernah ya mengamak kayak terjadi sama kita, ketika kita mungkin tidurnya nggak nyenyak. Ya kita tidur nggak nyurus bangun-bangun gitu, kebangun malam tuh kebangun berapa kali gitu. Atau saya aja pernah terjadi. Saya jadi nggak nyenyak itu bangun terus dia lagi gelisah gitu tidurnya gitu. Nah, itu bisa kan ini. Wah, sholat bangun, kamar mandi wudhu, sholat 2 rakaat, terus udah tenang hatinya karena sudah sholat, bermunajat sama Allah, terus tidur. Nah, kalau sudah tidur situ mau bablas ya nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting sudah menyimpan pahala sholat malamnya gitu. Tapi kalau bisa bangun lagi, wah masya Allah ini. Baik, jadi ini adalah beberapa variasi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi versi yang lainnya, tapi kita cukupkan sampai di sini saja ya. Nanti mungkin ketika pembahasan majelis fikih, nah nanti silahkan dibahas ini lebih detail lagi dalam bab fikihnya ya. Baik. Kemudian yang masuk kita bab berikutnya yaitu wasfu tatawwu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisalah. Kita masuk bab berikutnya dan kita akan melihat bagaimana tata cara sholat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau tadi sholat malamnya, ini sholat sunnahnya. Jadi maksudnya adalah selain dari sholat malamnya. Jadi sholat yang di siang hari. Mari kita lihat bagaimana tata cara Nabi SAW melaksanakan sholat. Dan sholat nanti yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Apa Pak Bu sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Baik. Saya akan sampaikan ini saja, baru nanti kita tutup insyaallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi bait Aisyah qabla dhuhur arba'in.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu terbiasa mengerjakan sholat qobliyah. Nah, saya sebut gitu ya. Sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat di rumah. Di rumah Nabi SAW sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Tsumma yakhruj fayusalli bin nas. Kemudian beliau keluar sholat mengimami para sahabat sholat zuhur. Kemudian tsumma yadkhul fayusalli rak'atain. Kemudian setelah itu Nabi SAW pulang ke rumah lalu sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur. Totalnya berapa, Pak Bu? 6. Wa kana yusalli bin nas maghrib. Kemudian datang waktu maghrib Nabi SAW salat maghrib, memimpin salat maghrib, tsumma yadkhul fa yusalli rakaatain. Kemudian setelah salat maghrib Nabi SAW pulang ke rumah, salat 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumah. Totalnya berapa sekarang? Ya? 4 rakaat tadi zuhur, sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya berapa? 6. Tambah sholat tadi setelahnya ba'diyah maghrib 2 rakaat jadi 8. Wa yusalli bin nas al-isya. Kemudian datang waktu isya beliau sholat mengimami para sahabat sholat isya. Kemudian yadkhulul baita Aisyah fa yusalli rakaatain. Kemudian setelah sholat isya Nabi SAW pulang ke rumah, sholat di rumah 2 rakaat ba'diyah Aisyah. Berapa rakaat totalnya sekarang? Nah, 10. Baik. Wa kana idza tala'al fajr shalla rakaatain. Kemudian ketika datang waktu subuh, masuk waktu subuh Nabi SAW salat sunnah qabliyah 2 rakaat. Totalnya berapa? 12 rakaat. Ini adalah 12 rakaat yang dikerjakan Nabi SAW ya dalam seharian. Ya. Dan dikatakan bahwasanya maka saya tutup di sini. Sebentar. Wah, baterainya sudah mau koid. Nah. Mana hadisnya? Apakah saya terluputkan di sini? Baik, coba saya cek di sini. Nah, ini dia. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma min abdi muslim yusalli lillahi fi yawmin 12 raka'ah tatawwu'a min ghairi faridah illa bana Allah lahu baitan fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang muslim yang salat dalam sehari mengerjakan salat 12 rakaat salat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Insyaallah. Dijaga 12 rakaat itu salat sunnah rawatibnya ya selama hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah baginya di surga. Indah sekali. Ini yang menjadi impian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita dengan mudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan yang menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Nabi salat. Nanti ada pertanyaan maka setelah adzan. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.